Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum Kimia Analisis akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengujian Vitamin C pada Suplemen. Selanjutnya ada materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada tujuan, kedua pembahasan, ketiga alat dan bahan, keempat prosedur, kelima data pengamatan dan analisis data, dan yang terakhir ada kesimpulan. Tujuan: menentukan jumlah vitamin C atau asam askorbat dan kalsium pada suplemen dengan titrasi iodimetri dan kompleksometri. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Vitamin C atau asam askorbat merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Pemenuhan kebutuhan vitamin C dapat diperoleh melalui asupan vitamin C yang berasal dari suplemen makanan. Kandungan vitamin C dapat dianalisis dengan metode titrasi iodimetri. Iodimetri merupakan titrasi langsung contoh uji dengan larutan standar iodin dalam suasana asam. Titik akhir titrasi diamati dengan menggunakan indikator amilum yang ditambahkan ketika menjelang titik akhir titrasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini adalah: yang pertama alat, menggunakan gelas ukur, Erlenmeyer, buret, pipet volume, gelas beker, penangas, spatula, pengaduk kaca, kaca arloji, neraca analitik, labu ukur, pipet tetes, botol plastik, botol kaca, dan etiket. Berikutnya adalah bahan. Bahan yang digunakan adalah suplemen yang mengandung vitamin C dan kalsium, iodin, kalium iodide, kalium triodat, natrium tiosulfat pentrahidrat, natrium karbonat, H2SO4, indikator pati, air suling, indikator aerokrom blank C atau ABT. Selanjutnya yaitu prosedur. Analisis vitamin C. 1. Standarisasi larutan natrium tiosulfat. Buret 25 ml dibersihkan dengan air suling. Lalu buret dibilas dengan menggunakan sedikit larutan natrium tiosulfat. Kemudian buret diisi dengan larutan natrium tiosulfat. Erlenmeyer dibersihkan dengan menggunakan air suling, kemudian 5 ml larutan standar KiO3 dipipet ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 250 mg Ki dan 1 ml H2SO4 0,5 molar. Kemudian dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat dan menjelang titik akhir titrasi ditambahkan dengan indikator amilum hingga warna berubah menjadi biru gelap. Titrasi dilanjutkan hingga larutan warna biru larutan hilang dan catat volume natrium tiosulfat yang digunakan untuk titrasi. Lalu lakukan titrasi duplo. Yang kedua yaitu standarisasi larutan iodin. Buret 25 ml dibersihkan dengan air suling. Lalu buret dibilas dengan menggunakan sedikit larutan iodin. Kemudian buret diisi dengan larutan iodin. Selanjutnya Erlenmeyer dibersihkan dengan menggunakan air suling. Lalu 5 ml larutan standar natrium tiosulfat dipipet. Masukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 250 mg Ki dan 1 ml H2SO4 0,5 molar. Kemudian dititrasi dengan larutan iodin dan menjelang titik akhir titrasi ditambahkan dengan indikator amilum hingga warna berubah menjadi biru gelap. Titrasi dilanjutkan hingga larutan warna biru larutan hilang dan catat volume iodin yang digunakan untuk titrasi. Yang ketiga yaitu penentuan vitamin C pada contoh. Tablet contoh vitamin C ditimbang kemudian dihaluskan. 100 mg contoh yang telah dihaluskan ditimbang dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian 25 ml air suling dan 5 ml H2SO4 0,3 m molar ditambahkan dan homogenkan dengan cepat. Kemudian dititrasi dengan larutan standar iodin sampai larutan berwarna kuning muda dan ditambahkan indikator amilum. Kemudian titrasi dilanjutkan sampai larutan berwarna biru.
Analisis Duplo dilakukan dan kadar vitamin C dihitung setiap tabletnya. Analisis vitamin C. A. Standarisasi natrium tiosulfat. Untuk pengulangan pertama, volume kalium iodat yang digunakan yaitu 5 ml dan volume natrium tiosulfat yang digunakan yaitu 1,99 ml. Perubahan warna yang terjadi yaitu berwarna biru menjadi tidak berwarna. Untuk pengulangan kedua, volume kalium iodat yang digunakan yaitu 5 ml dan volume natrium tiosulfat yang digunakan yaitu 1,93 ml. Perubahan warna yang terjadi yaitu berwarna biru menjadi tidak berwarna. Untuk rata-rata hasil pengulangan, volume kalium iodat yang digunakan yaitu 5 ml dan volume natrium tiosulfat yang digunakan yaitu 1,96 ml. B. Standarisasi iodin. Untuk pengulangan pertama, volume natrium tiosulfat yang digunakan yaitu 5 ml dan volume iodin yang digunakan yaitu 4,99 ml. Perubahan warna yang terjadi yaitu berwarna biru menjadi tidak berwarna. Untuk pengulangan kedua, volume natrium tiosulfat yang digunakan yaitu 5 ml dan volume iodin yang digunakan yaitu 4,93 ml. Perubahan warna yang terjadi yaitu berwarna biru menjadi tidak berwarna. Rata-rata hasil pengulangan yaitu volume natrium tiosulfat yang digunakan yaitu 5 ml dan volume iodin yang digunakan yaitu 4,96 ml. C. Penentuan vitamin C. Untuk pengulangan pertama, massa tablet yang digunakan yaitu 250 mg dan massa contoh yang digunakan yaitu 100 mg. Volume iodin yang digunakan yaitu 2,05 ml. Perubahan warna yang terjadi yaitu berwarna kuning menjadi berwarna biru. Untuk pengulangan kedua, massa tablet yang digunakan yaitu 250 mg. Massa contoh yang digunakan yaitu 100 mg dan volume iodin yang digunakan yaitu 2,09 ml. Perubahan warna yang terjadi yaitu berwarna kuning menjadi berwarna biru. Rata-rata hasil pengulangan yaitu massa tablet yang digunakan 250 mg. Massa contoh yang digunakan yaitu 100 mg dan volume iodin yang digunakan yaitu 2,07 ml. A. Reaksi. Asam askorbat plus I2 menjadi asam dehidroaskorbat plus 2H plus 2I-. Grek I2 sama dengan grek asam askorbat. B. Penentuan konsentrasi larutan standar kalium iodat sama dengan massa per berat ekuivalen dikali 1000 per volume sama dengan 2,1400 gram per 35,6 ekuivalen per mol dikali 1000 per 500 ml sama dengan 0,1202 normalitas. C. Standarisasi larutan natrium tiosulfat sama dengan N1 dikali V1 per V2 sama dengan 0,1202 N dikali 5 ml per 1,96 ml sama dengan 0,3066 normalitas. D. Standarisasi larutan iodin sama dengan N1 dikali V1 per V2 sama dengan 0,3066 normalitas dikali 5 ml per 4,96 ml sama dengan 0,3091 normalitas. E. Penentuan vitamin C. Untuk pengulangan pertama, massa asam askorbat sama dengan normalitas dikali volume dibagi mol dikali berat ekuivalen dikali massa sama dengan 0,3091 normalitas dikali 2,05 ml dibagi 100 gram dikali 88 gram per grek dikali 250 gram sama dengan 139,4041 gram. Untuk pengulangan kedua, massa asam askorbat sama dengan normalitas dikali volume per mol dikali berat ekuivalen dikali massa sama dengan 0,3091 normalitas dikali 2,09 ml per 100 gram dikali 88 gram per grek dikali 250 gram sama dengan 142,1242 gram.
presisi. Persen RPD sama dengan dalam nilai mutlak hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran dibagi hasil pengukuran ditambah duplikat pengukuran dibagi 2 dikali 100% sama dengan dalam nilai mutlak 139,4041 gram kurangi 142,1242 gram per 139,4041 gram ditambah 142,1242 gram dibagi 2 dikali 100% sama dengan 1,93%. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu berdasarkan praktikum dengan judul pengujian vitamin C pada suplemen yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penentuan vitamin C atau asam askorbat dengan menggunakan titrasi iodometri didapatkan hasil pada pengulangan pertama sebesar 139,4041 gram. Pada pengulangan kedua sebesar 142,1242 gram, sehingga didapatkan nilai persen RPD sama dengan 1,93%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.